Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, hayya bina nashkuru ila Allah subhanahu wa ta'ala, wal maliku wa sultan, wal khaliku fi kulli ana'il alam, wa huwa alladhi faqad atana jamilatan hayatan. Secondly, my salawat and salam to Allah who brought us from an educated person to the educated person. Oke? Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menyajikan materi dengan judul pendekatan dalam belajar mengajar. Saya sebagai moderator atau maaf, yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah, dalam hal ini Dr. Usman Nur MPDI, yang saya hormati teman-teman peserta diskusi dan pemateri yang sempat hadir pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menyajikan dalam belajar mengajar. Baik, proses belajar mengajar adalah interaksi yang terstruktur antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Di dalamnya, pendekatan belajar memainkan peran penting dalam menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks pembelajaran. Untuk mencapai interaksi yang terstruktur tersebut, tentunya yang akan bahas pada kali ini. Ya, pemateri pertama, Saudari Ummu Kalsum, Falyatafaddal masykur. Disilahkan. Ya, syukur atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Dr. Usman Nur, MPD. Terima kasih atas waktu dan ruang yang telah diberikan kepada kami dalam mempresentasikan makalah terakhir pada mata pelajaran ini. Untuk materi pertama yaitu tentang pendekatan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama itu pendekatan individualitas. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kecepatan belajar siswa masing-masing, yang dimana menekankan pada kebutuhan, kecepatan belajar, dan gaya belajar masing-masing individu. Setiap siswa diberi kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Yang kedua yaitu pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini, siswa belajar secara kolaboratif dalam kelompok dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, di mana melibatkan pembelajaran kolaboratif, di mana siswa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dan memahami materi tertentu. Pendekatan ini menekankan pada kerjasama, diskusi, dan pembagian tanggung jawab di antara anggota kelompok. Yang ketiga yaitu pendekatan campuran. Pendekatan campuran ini adalah kombinasi antara pembelajaran tatap muka, daring, dan metode individu serta kelompok, di mana menggabungkan metode individual dan kelompok serta seringkali mengintegrasikan teknologi dalam belajar siswa. Siswa bisa belajar secara mandiri melalui modul atau konten digital dan kemudian berdiskusi atau berkolaborasi dalam kelompok untuk memperdalam pemahaman dalam suatu materi. Yang terakhir yaitu pendekatan edukasi. Pendekatan edukasi ini lebih cenderung kepada metode yang lebih tradisional, di mana guru memegang peran utama dalam memberikan materi dan cara yang terstruktur dan langsung. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari pemateri pertama. Selanjutnya, saya silahkan kepada pemateri kedua, atas nama Nur Amira Istiqomah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada dosen pengampu Dr. Usman Nur. Baik, menjelaskan tentang penerapan pendekatan dalam proses belajar mengajar. Penerapan pendekatan dalam pembelajaran adalah cara atau strategi yang dapat digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi dan mengelola proses belajar mengajar agar siswa nantinya dapat memahami dan menguasai materi secara optimal. Yang pertama yang saya akan bahas adalah pendekatan individual. Nah, cara atau strategi yang dapat dilakukan guru dalam pendekatan individual ini, yang pertama adalah penilaian awal. Penilaian ini merupakan penilaian diagnostik untuk memahami kemampuan awal, minat, dan gaya belajar pada masing-masing siswa. Kemudian yang kedua, materi yang disesuaikan. Di sini guru dapat merancang rencana pembelajaran dan menyediakan berbagai jenis materi yang seperti modul, buku, video, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pemberian waktu yang fleksibel. Dalam hal ini menyesuaikan atau memberikan kebebasan kepada siswa bagaimana, apa, dan kapan
siswa dapat belajar. Yang terakhir adalah pemberian umpan balik pribadi. Pemberian ini dapat membantu siswa menjadi lebih sadar diri akan kekuatan dan kelemahan mereka sehingga siswa dapat tumbuh sebagai individu belajar. Nah, contoh penerapan dalam pendekatan individual ini yaitu seorang guru dapat memberikan tugas penelitian mandiri kepada siswa, di mana siswa ini dapat memilih topik yang diminatinya dan menyelesaikan dengan tempo masing-masing. Pada akhir proses, siswa mempresentasikan hasil penelitian mereka di depan kelas. Yang kedua adalah cara atau strategi yang dapat dilakukan dalam pendekatan kelompok ini, yaitu dengan membentuk kelompok heterogen, di mana kelompok pengelompokan ini guru tidak boleh membagi kelompok sesuai dengan kemampuan siswa atau melihat dari jenis kelamin atau suku yang berbeda. Kemudian pembagian kelompok yang jelas dan tugas kolaboratif, di mana tugas yang dilakukan ini harus secara berkelompok atau berpasangan untuk menularkan ide dan menyelesaikan masalah-masalah rumit. Kemudian monitoring dan bimbingan. Monitoring dan bimbingan ini bagaimana cara guru untuk memastikan atau membantu siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Selanjutnya, penerapan pendekatan dalam proses belajar mengajar pendekatan campuran. Yaitu yang pertama, penggunaan teknologi. Pengajar dapat memadukan pembelajaran luring dan pembelajaran daring secara efektif. Selanjutnya yaitu pembelajaran mandiri atau diskusi, di mana peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar secara aktif, kemudian dilakukan diskusi. Berikut yaitu ujian daring dan tatap muka. Dalam bentuk evaluasi selama proses belajar diadakan ujian campuran, daring atau luring, sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan waktu yang efektif, mengalokasikan waktu yang tepat untuk aktivitas yang tepat. Nah, contoh dari penerapan pendekatan campuran ini yaitu siswa dapat belajar mandiri di rumah menggunakan platform pembelajaran daring untuk mengakses materi video dan latihan. Setelah itu mereka mengikuti diskusi kelompok di kelas untuk membahas konsep yang telah mereka pelajari sebelumnya. Yang terakhir adalah penerapan pendekatan edukasi. Cara atau strategi yang dapat dilakukan dalam pendekatan edukasi ini yang pertama yaitu penyampaian materi yang terstruktur. Dalam praktiknya, strategi yang dapat digunakan berupa ceramah, demonstrasi, dan latihan praktis yang terstandarisasi. Yang kedua yaitu penggunaan media pembelajaran. Ini dapat membantu siswa memahami materi dan meningkatkan hasil belajarnya. Selanjutnya, latihan soal dan diskusi yang terarah mendorong siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah evaluasi berbasis ujian. Ini digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa telah memahami materi yang telah diajarkan. Adapun contoh dari penerapan pendekatan edukasi ini saat guru memberikan penjelasan tentang konsep matematika seperti aljabar di depan kelas, siswa dapat mencatat dan mengikuti penjelasan serta mengikuti latihan soal sesuai arahan dari guru. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri kedua. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga, kepada Saudari Trisni Hidayani Basir. Disilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Syukur kita berikan Allah Subhanahu wa taala untuk yang saya hormati kepada Bapak Dr. Usman Nur. Adapun kelebihan dan kekurangan pada pendekatan individual. Yang pertama, kelebihan personalisasi pembelajaran, di mana siswa diberikan kebebasan dalam memilih materi, tempo belajar, dan strategi yang sesuai untuk mereka, sehingga pengalaman belajar mandiri menjadi relevan dan efektif. Yang kedua yaitu pembelajaran yang lebih fleksibel, di mana penyesuaian dalam metode, waktu, tempat, dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu. Selanjutnya, penguatan kemandirian, di mana merujuk pada upaya untuk membantu individu, terutama peserta didik, dalam mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri, membuat keputusan, dan bertanggung jawab atas Adapun kedua yaitu kekurangan sumber daya, di mana seperti materi dan dukungan dapat mengurangi kualitas pembelajaran. Adapun kelebihan dan kekurangan pada pendekatan kelompok.
Kelebihan yang pertama yaitu pengembangan keterampilan sosial, di mana membantu peserta didik dalam mendengarkan, menyampaikan pendapat, mendorong siswa untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, peningkatan kreativitas, di mana siswa dapat lebih mudah menemukan solusi kreatif dan meningkatkan kemampuan berpikir mereka secara bersama-sama. Yang ketiga itu belajar dari teman. Adapun kekurangan dalam pendekatan kelompok ini, yang pertama yaitu partisipasi yang tidak merata, di mana beberapa siswa mungkin mengesampingkan kontribusi dari yang lain, ataupun salah satu anggota kelompok yang tidak ingin berkontribusi atau berpartisipasi dalam anggota tersebut. Yang kedua yaitu konflik dalam kelompok. Penyebab dalam konflik ini bisa terjadi seperti perbedaan pendapat, persaingan, atau ketidakjelasan dalam kelompok. Yang ketiga, sulit Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari pemateri ketiga. Selanjutnya saya persilakan pada pemateri keempat, Nur Cahyani Wahid. Kepadanya, silakan. Bismillah. Yang terhormat Bapak Dr. Usman Nur MPD dan teman-teman sekalian yang telah hadir dalam perkuliahan kali ini. Langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai kekurangan dan kelebihan dan kekurangan pendekatan campuran. Yang pertama, kelebihan pendekatan campuran atau blended learning. Yang pertama adalah fleksibilitas dalam pembelajaran. Jadi maksud dari fleksibilitas dalam pembelajaran ini adalah mahasiswa atau pelajar dapat melakukan pembelajaran dimanapun dan kapanpun, tanpa bertemu langsung dengan pengajarnya. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Jadi maksud dari pemanfaatan teknologi ini adalah siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja dengan memanfaatkan teknologi yang ada, seperti ada banyak video atau kuis yang membuat belajar lebih menarik. Yang ketiga adalah kombinasi keunggulan. Nah, maksud dari kombinasi keunggulan ini adalah menggabungkan metode tatap muka dan online dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa atau siswa melalui interaksi langsung dan sumber daya digital. Berikutnya adalah kekurangan dari pendekatan campuran. Yang pertama, dalam pendekatan campuran ini memerlukan infrastruktur teknologi. Maksudnya, memerlukan perangkat keras seperti komputer, laptop, dan perangkat yang memadai untuk pengajar dan administrasi. Yang kedua adalah kurangnya pengawasan langsung. Maksudnya adalah dalam pembelajaran menggunakan pendekatan campuran atau blended learning ini, pembelajaran ini pengajar atau guru tidak dapat melakukan pengawasan langsung terhadap mahasiswa atau peserta didiknya. Yang ketiga adalah adaptasi guru dan siswa. Maksudnya adalah dalam sesi pembelajaran yang singkat dapat membuat interaksi terbatas sehingga siswa atau mahasiswa tidak dapat bertanya atau berdiskusi secara mendalam. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan pendekatan edukatif. Yang pertama, kelebihannya penyampaian materi yang terstruktur. Maksudnya adalah dalam pendekatan ini, dalam mengajar, di mana informasi yang disampaikan secara sistematis dan terorganisir. Yang kedua adalah cocok untuk materi yang kompleks. Yang ketiga, menghemat waktu. Berikutnya adalah kekurangan pendekatan edukasi. Yang pertama adalah siswa cenderung pasif. Nah, dalam pendekatan ini, siswa cenderung terus lama dan pengajarnya satu arah membuat terlibat. Yang ketiga, tidak efektif dalam pembelajaran praktik. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari pemateri keempat. Selanjutnya saya silakan materi terakhir kepada Nur Ayu. Disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang terhormat Bapak Dr. Usman Nur MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Yang terhormat kepada teman-teman pemateri dan semua teman-teman yang sempat hadir dalam pembelajaran melalui Zoom ini. Langsung saja untuk efektivitas pendekatan dalam proses belajar mengajar. Adapun efektivitas merupakan suatu nilai keberhasilan dari suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Nah, bagaimana sih efektivitas pendekatan dalam proses belajar, dalam hal ini pendekatan individual, kelompok,
Jaringan saya Ya. tidak baik ya. Tadi dari mana ya yang tidak dari mana? Mungkin ada yang tadi pas bagian mana yang tidak kedengaran? Kedengaran enggak? Bagaimana Sampai di teman-teman? pendekatan individual tadi. Yang online. Kedengaran enggak suara saya? Kedengaran tadi sampai pendekatan individual, kemudian pendekatan kelompok, memiliki Bagaimana Pak Yudi, kedengaran enggak efektivitas. suara saya? Iya, alhamdulillah kedengaran Ji. Tadi enggak ada tadi. Lanjut ya. Lanjut. Baik, saya ulangi. Ya. Baik, saya ulangi efektivitas pendekatan dalam sendiri itu merupakan keberhasilan dari suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Bagaimana sih efektivitas dari pendekatan kelompok, peran dan edukasi? Untuk pendekatan individual, efektivitas dari pendekatan ini lebih kepada memberikan keunikan dari masing-masing Abi pemateri ya. Off kan Ki satu anu tak. Mic-nya satu off kan Ki. kenapa Pak? Pantul-pantul Ki suara. Double suaranya. Aktif Ki juga di anu tak sendiri. Aktif juga dia menyalia. Ya. Baik, saya lanjutkan. Efektivitas dari pendekatan individual. Pendekatan ini efektivitas dari pendekatan ini lebih kepada memperhatikan keunikan dari masing-masing peserta didik. Nah, kita ketahui kepribadian masing-masing peserta didik itu berbeda-beda. Jadi dari pendidik sendiri itu di sini lebih bisa memperhatikan secara pribadi masing-masing peserta didik untuk menentukan metode pembelajaran yang bagaimana yang sesuai dengan peserta didik tersebut. Kemudian efektivitas pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini menunjukkan efektivitas yang baik dalam meningkatkan keterampilan sosial dan kolaborasi. Kita ketahui untuk pendekatan kelompok itu maksudnya peserta didik di sini dipertemukan oleh teman-teman mereka untuk mendiskusikan suatu materi, kemudian mereka akan membuat suatu solusi dari ide-ide yang telah dikumpulkan dan di situ mereka akan menyimpulkan bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Selanjutnya, bagaimana aktivitas dari pendekatan campuran atau blended learning. Pendekatan ini lebih memberikan fleksibilitas. Maksudnya fleksibel itu di sini peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih kapan mereka ingin belajar mandiri dan mereka ingin belajar kelompok. Nah, dalam pembelajaran mereka pun diberikan kebebasan untuk mengakses materi sesuai dengan kemampuan mereka. Dan pada saat pembelajaran kelompok nanti, mereka akan diberi kesempatan kembali untuk berembuk kepada teman-teman mereka. Dan kira-kira materi yang telah diperoleh itu bagaimana? Apakah ada kesulitan ataupun ada hambatan yang diperoleh pada saat mencari materi, itu pun masih dibimbing lagi oleh struktur atau dalam hal ini guru mereka. Kemudian pendekatan edukasi. Efektivitas pendekatan ini mendorong pengembangan keterampilan kritis dan analisis melalui tugas-tugas yang dirancang untuk memahami keberhasilan dalam mandiri. Di sini maksudnya dalam peserta didik secara struktur itu membantu siswa mengembangkan keterampilan kritis karena mereka dituntut untuk mengevaluasi informasi dan membuat keputusan yang logis. Mungkin pada dalam dengan yang terstruktur. Kemudian untuk mencoba, kemudian mengumpulkan analisis hasil dan kemudian menarik kesimpulan. Saya pikir seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari pemateri tentang pendekatan dalam belajar mengajar. Kepada teman-teman yang mempunyai pertanyaan, disilahkan. Kami akan menampung 3 pertanyaan dalam sesi pertama ini.
Nah, bagaimana? Sudah dibaca memang materinya. Jadi itu bisa dibagi di grup. Karena yang bisa melihat materi itu hanya saya yang di admin. Oke, silakan supaya bisa hidup kita punya kegiatan pembelajaran. Silakan. Ada yang mau sharing informasi, cross check mengenai strategi daripada strategi tadi itu disampaikan. Nah, ditanya, silakan moderator, tanyakan oleh peserta. Baik, terima kasih kepada Bapak. Ya, bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, rasa ingin tahu atau mempunyai pembahasan yang kiranya menggelitik untuk dikaji dalam materi pendekatan dalam belajar mengajar ini, terutama kepada teman-teman pendidik yang tentunya sudah terjun langsung Pak ke lapangan, bagaimana melihat situasi dan teori yang ada pada pendekatan dalam belajar mengajar ini. Disilakan. Ya, baik, materi. Ya, kepada saudari Muhammad Yudi Prasetyo, saudara, maaf, disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebagai moderator. Yang terhormat Bapak Dr. Usman Nur MPD, selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Baik, langsung saja ke pertanyaan, karena materi yang diberikan oleh pemateri pada sore hari ini menyangkut tentang pendekatan dalam belajar mengajar. Dalam slide yang dibagikan, ada kelebihan dan kekurangan pada pendekatan campuran atau blended learning. Ya, saya melihat di situ kelebihan fleksibilitas dalam pembelajaran, pemanfaatan teknologi, kombinasi keunggulan. Adapun kekurangannya memerlukan infrastruktur teknologi, kurangnya pengawasan langsung dan adaptasi guru dan siswa. Langsung saja saya pertanyaan mendasar saja kepada pemateri untuk memancing juga teman-teman yang lain. Dalam hal ini pemateri memandang apabila kita menggunakan pendekatan campuran ini, ternyata antara kelebihan dan kekurangan itu memiliki sebuah ketimpangan. Ya, kalau kita melihat kelebihannya fleksibel dalam pembelajaran, tetapi di sisi lain kita melihat kekurangannya memerlukan infrastruktur teknologi. Ya. Nah, masih banyak sekolah yang belum terpenuhi infrastruktur teknologinya, baik itu dalam sistem jaringannya maupun dalam sistem sumber daya manusianya tersendiri itu. Makanya bagaimana pandangan dan pendapat pemateri mengenai tentang pendekatan campuran ini? Apakah ada semacam pendidikan tentang ketimpangan yang terjadi ketika itu tentang dikatakan fleksibel, tetapi di sisi lain ternyata infrastrukturnya belum tersedia dan terpenuhi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan saudara Muhammad Yudi Prasetyo yang mengatakan bahwa ia menanyakan dan kelebihan pendekatan campuran yang ternyata memiliki ketimpangan dan apa solusi dari ketimpangan dari kekurangan pendekatan campuran ini. Baik, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan.
Baik, Hanya, itu yang cuma satu, mungkin mau semua cepat pergi dari tidur siangnya barangkali. ada Bisa bertanya? Andi Tentri. Silakan. Harian Resen. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari saudara moderator. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Usman dan teman-teman sekalian yang sempat hadir dalam perkuliahan ini, baik tatap muka maupun uh, online. Nah, langsung saja uh, mengenai pendekatan dalam belajar mengajar. Tadi telah dijelaskan secara kompleks, ada pendekatan individu, ada pendekatan kelompok dan maupun blended. Saya rasa ternyata di sini juga memang ada materi mengenai pendekatan ini. Dan di sini sebenarnya ini yang paling peran yang paling penting dalam proses belajar mengajar itu adalah pendekatan kepada peserta didik secara individual, kelompok maupun blended. Namun realitasnya hari ini dan yang terjadi dan apa juga yang saya rasakan waktu jadi siswa atau peserta didik itu rata-rata ini hasil penilaian saya secara pribadi, yang kita lihat pendidik lebih banyak cenderung melakukan pendekatan kepada siswa yang betul-betul memang sudah paham atau lebih paham dibanding teman-teman yang lain. Ya, sangat jarang ada pendekatan individual yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Contohnya, yang saya dapati, saya punya siswa, dia sudah masuk SMA, tetapi masih tidak lancar membaca. Padahal ini sudah masuk SMA, ya kan? Berarti ada apa? Evaluasinya apa? Berarti ada kesalahan dalam pendekatan antara peserta didik dan pendidik itu. Ada yang alfa. Mungkin itu tadi salah satunya pendekatan secara individu. Nah, di sini jadi kita nanti istilahnya teman-teman nanti ya, ataupun ada yang sudah menjadi itu yang paling belajar pendekatan itu sih yang alfa di antara banyak didik yang kita hadapi. Karena hari ini bahkan karena sudah banyak didapati ada anak-anak yang tidak biar tamat SD, sudah tamat SD tapi belum lancar membaca, mungkin karena COVID dan faktor lain, makanya di tingkat SMP itu mau mendaftar SMP ada tes membaca. Padahal dulu kan belum ada, berarti ada yang alfa di situ. Jadi mungkin yang ingin saya tanyakan secara mendalam bagaimana itu motif-motif yang dilakukan dalam pendekatan kelompok atau lebih khusus individual ataupun blended supaya kita tidak ada lagi kita seminar mengusahakan untuk meminimalisir hal-hal ini yang terjadi kepada peserta didik. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Andi Tandri yang sedikit menyentil tentang persoalan yang ada di lapangan, yaitu tentang siswa yang ketinggalan dalam proses. Nah, di sini dalam pendekatan individu dan campuran, apa motif-motif yang harus dilakukan untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Oke. Baik, bagaimana kepada teman-teman yang lain? Apakah masih ada yang ingin bersuara, ingin bertanya? Silakan. Baik, kepada Saudara Mufli Mukhtaram, silakan. Tunggu dulu ya. Ya, ditunggu. Dengar. Oke. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayahanda Dr. Usman MPD sebagai dosen pengampu pada sore hari ini, yang sama-sama kita hormati dan banggakan teman-teman materi yang telah menyajikan materi ini yang sangat luar biasa terkait persoalan pendekatan dalam belajar mengajar. Kemudian yang saya hormati adalah teman-teman semua yang sempat hadir di Zoom kali ini. Yang pertama, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka walaupun dalam keadaan online, dan juga ada beberapa teman yang ada di kelas. Kemudian salawat dan salam tetap terserahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, terkait persoalan pendekatan dalam proses belajar mengajar, saya kemudian mengangkat tadi kasus ya di dalam dalam dunia pendidikan bahwa biasanya dalam proses belajar itu terkadang ada anak-anak yang kemudian kita kategorikan dalam kategori, misalnya kita kategorikan bahwa ada anak yang dia kategorinya pintar, ada anak yang kemudian kita kategorikan sebagai anak yang malas misalnya atau nakal, dan ada anak yang kemudian kita kategorikan sebagai anak yang kurang dalam proses pembelajaran atau kurang dalam ilmu pengetahuan. Nah, ketiga kategori anak ini yang kemudian semua anak kemudian ingin mendapatkan mendapatkan perhatian lebih kepada pendidik itu sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman pemateri bahwa ada pendekatan individual, ada pendekatan kelompok, atau ada pendekatan campuran yang kemudian dilakukan oleh pendidik itu sendiri. Akan tetapi, tidak bisa kita pungkiri bahwa yang tadi saya sampaikan dari ketiga kategori anak ini, semua anak ingin pendidiknya itu sendiri. Di sisi lain, ketika kemudian pendidik ya, lebih fokus misalnya kepada anak yang pintar persoalan ilmu pengetahuan, maka anak yang kurang mampu atau kurang terbelakang persoalan ilmu pengetahuan dan anak yang nakal atau malas dalam proses belajar, maka mereka akan ketinggalan terus. Tapi di sisi lainnya lagi, ketika pendidik terfokus pada anak yang bisa kita kategorikan sebagai anak yang malas dan kita kategorikan sebagai kurang dalam ilmu pengetahuan, maka tidak menutup kemungkinan anak yang betul-betul pintar ini dilepas. Dan itu memungkinkan bahwa ketika sudah tidak ada lagi pendekatan persuasif yang kemudian dilakukan oleh pendidik itu sendiri, maka yang tadi kita kategorikan sebagai anak yang pintar ini itu bisa berubah menjadi, bisa jadi menjadi tidak ada lagi motivasi untuk belajar karena sudah tidak ada lagi perhatian kepada pendidiknya. Maka kemudian langkah apa menurut materi, langkah apa yang kemudian harus dilakukan oleh pendidik sehingga untuk mengcover semua anak-anak yang ada di dalam kelas, karena kita ketahui bahwa minat dari proses belajar anak itu berbeda-beda. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh pendidik sehingga mengcover semua peserta didiknya? Saya kira itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pertanyaan dari saudara. Ini agak berkaitan pertanyaan atau soal yang disampaikan tadi oleh saudari Andi Chandri, yang dimana pendidik itu misalnya dia lebih memperhatikan misalnya siswa yang lebih pintar dan siswa-siswa yang kurang itu akan merasa terabaikan dan mereka akan semakin ketinggalan. Dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan pendidik untuk mengcover semua siswa yang mempunyai minat yang berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu pada mata kuliah ini, yakni Bapak Dr. Usman Nur MPD. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ummu Kalsum dari kelompok 5 dengan judul makalah pendekatan dalam proses pembelajaran. Dalam kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman diskusi pada saat pemakaran makalah kami, yaitu pertanyaan pertama dari saudara Muhammad Budi Prasetyo. Apa solusi dari ketimpangan antara kelebihan dan kekurangan pendekatan campuran atau blended, khususnya pada fleksibilitas pembelajaran dan infrastruktur?
untuk mengetahui apa solusinya, ini kita lihat dulu teknologi itu bagaimana di dalam dunia pendidikan, apakah sudah memadai atau belum. Di sini sesuai dengan kenyataan yang ada, ternyata infrastruktur teknologi yang berfokus pada pendidikan ini belum memadai. Pemerintah belum bisa mengakomodir ketersediaan teknologi ini pada seluruh aspek daerah. Masih banyak daerah-daerah yang kekurangan atau masih minim akan jaringan teknologi, sehingga ini akan menjadi salah satu kekurangan dalam proses pembelajaran kita, khususnya dalam pendekatan campuran atau blended learning. Makanya dari itu setidaknya pemerintah dalam hal ini memperbaiki dulu infrastruktur yang ada, sehingga dalam proses pembelajaran kita ini akan menjadi lebih efektif. Kita di sini sebagai pendidik cuman sebagai konsumen atau pemakai teknologi ini. Jadi yang perlu kita jadikan solusi atau perlu kita tingkatkan di sini adalah kualitas kita sebagai pengajar. Bagaimana? Apakah kita sudah mengetahui atau mempelajari bagaimana penggunaan teknologi itu secara baik, dan selain sumber daya manusianya atau tenaga pendidiknya, yaitu yang perlu diperbaiki di sana adalah sumber belajarnya, sumber belajar dalam proses pembelajaran ini, bagaimana, dari mana kita dapat, dan bagaimana cara pemanfaatannya. Dan tentunya juga yang perlu ditingkatkan adalah atau perlu perbaiki adalah kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang bisa mengcover proses pendidikan ini yang dilaksanakan secara blended, sehingga semua universitas atau semua pendidikan melaksanakan proses pembelajaran yang berbasis blended learning ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Untuk pertanyaan kedua, yaitu dari saudari Andi Tenri, tentang apa motif yang bisa dilakukan dalam pendekatan individu dan campuran untuk meminimalisir kecenderungan pendidik yang bersifat bias pada siswa yang lebih dominan. Di sini kita kembalikan lagi kepada pendidik. Bagaimana pendidik ini setidaknya tidak boleh hanya berfokus pada satu orang saja atau berfokus pada satu peserta didik yang lebih dominan. Setidaknya kita bisa mengakomodir semua keinginan-keinginan dari peserta didik yang ada dengan cara pertama, lakukan dalam setiap proses pembelajaran, yaitu pemberian tugas yang sama terhadap individu, tidak boleh dibeda-bedakan, sehingga dalam setiap peserta didik ini tidak ada yang terabaikan atau tidak ada yang merasa dilebih-lebihkan dalam pemberian tugas, karena semuanya merata. Dan dalam proses proses pembelajaran ini setidaknya dilakukan dalam bentuk kerja kelompok, yaitu yang bersifat kooperatif, di mana kelompok-kelompok kecil ini terdiri dari berbagai macam siswa yang berbeda-beda, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, atau ada berbagai macam di dalamnya, tidak hanya satu jenis saja, misalnya terkumpul orang pintar semua atau orang bodoh semua, tidak. Setidaknya kita harus mengumpulkan peserta didik dengan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga dalam pemberian tugas ini kita memberikan tugas atau peran kepada masing-masing peserta didik, sehingga mereka dapat bertanggung jawab terhadap peran mereka sendiri dalam kelompok itu. Jadi mereka tidak merasa terasingkan atau mereka tidak merasa terzolimi dalam hal pembelajaran seperti itu. Dan dalam kasus seperti ini setidaknya yang perlu diperbaiki yaitu adalah sistem dalam proses pendidikan, di mana kita ketahui bahwa dalam pendidikan di Indonesia ini peserta didik dalam satu kelas itu terlalu banyak, sehingga kita sebagai pendidik ini kewalahan dalam mengakomodir semua siswa-siswa yang ada.
Rata-rata itu kayaknya siswa dalam satu kelas itu ada 30-an sampai 20-an. Nah, sedangkan yang lebih efektifnya itu minimal 10 ke bawah lah untuk peserta didik dalam satu kelas, sehingga pendidik ini dapat mengakomodir semua siswa-siswa dan dapat memberikan pembelajaran yang merata terhadap peserta didik, seperti itu. Ya, untuk pertanyaan terakhir yaitu dari saudara Mufli Muhtaram tentang langkah apa yang harus dilakukan oleh pendidik agar bisa mengcover semua minat peserta didik yang berbeda-beda. Begini, pertama-tama setidaknya dalam proses pembelajaran ini, sebelum memulai atau melakukan suatu pembelajaran, itu setidaknya dilakukan dengan melakukan asesmen awal atau penilaian awal terhadap peserta didik, di mana ini pendidik sini menyediakan kuesioner minat dan bakat peserta didik, sehingga pendidik ini dapat mengetahui sejauh mana minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu bagaimana respon peserta didik dalam proses pembelajaran. Di sini kita menganalisis pola partisipasinya. Terus melakukan diskusi atau wawancara langsung terhadap peserta didik yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pendidik setidaknya menggunakan metode dalam pengajaran yang lebih beragam, sehingga dapat mengakomodasi gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda dengan memberikan variasi dalam penyampaian materi dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu setidaknya pendidik sini menggabungkan antara proses atau pendekatan individual dan pendekatan kelompok untuk memastikan bahwa peserta didik menyukai pembelajaran yang bersifat kolaboratif ini dapat berinteraksi dengan teman sekelasnya. Dan yang lebih suka belajar mandiri ini tetap dapat mendapatkan kesempatan untuk berproses secara mandiri. Saya kira seperti itu. Demikian jawaban dari saya, semoga dapat diterima dan dapat bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.